Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam program baru selama bulan Ramadan, yaitu Taku, Tanya ke Ustazah. Dan alhamdulillah sekarang sudah memasuki pekan kedua program ini. Masya Allah. Akhwati fillah, pertanyaan ke-8 program Taku ini datangnya dari Ukhti Ratih atau Mbak Ratih. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Ratih, dan ahlan wa sahlan, terima kasih sudah bergabung di grup kita ini, di WhatsApp grup ini. Beliau bukan termasuk jamaah yang berkolaborasi di Karimah. Mendapatkan link Karimah ini dari grup Karimah, dari grup komunitas Mari Menulis. Masya Allah. Terima kasih untuk temannya yang telah membagikan info Karimah ini. Kita doakan semoga Allah mudahkan semua urusan mereka dan Allah berkahkan ilmu dan keluarganya. Begitu pula dengan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertanyaan Mbak Ratih ini lumayan panjang ya. Teman-teman bisa baca pertanyaannya yang di-share koordinator. Intinya Mbak Ratih bertanya masalah haid dan darah flek yang keluar terus menerus karena KB ya. Dari pertanyaan terlihat beliau sudah mengerti dengan hitungan masa haid dan masa suci yang diatur dalam fikih haid, Masya Allah. Namun tetap beliau bingung ya, karena keluarnya terus menerus dan tidak teratur lebih dari 2 bulan. Untuk itu beliau meminta penjelasan yang beliau hitung dan yang beliau lakukan itu benar atau salah. Baik akhwati fillah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Akhwati fillah, sebagaimana yang sudah kita bahas di Karimah ke-6, Karimah adalah kajian rutin fikih muslimah. Di Karimah ke-6 ini dan juga pada jawaban Taku sebelumnya, kita telah bahas bahwa darah yang keluar dari farji atau dari kemaluan wanita ada 3 macam, yaitu haid, nifas, dan istihadah. Dan sudah dibahas juga syarat-syarat darah yang dikategorikan haid atau mens. Syarat-syarat haid ini sangat penting difahami ya, sehingga apapun kondisi haid kita tetap atau berubah-ubah siklusnya, kita tahu hitungannya, kapan masa haid dan kapan masa suci. Karena yang dikategorikan darah haid itu bila memenuhi syarat-syaratnya, yaitu ya, yang pertama syarat-syarat dari haid. Yang pertama, keluar dari wanita minimal berumur 9 tahun. Maksudnya 9 tahun Hijriah ya. Jadi kalau ada anak yang kurang dari 9 tahun keluar darah dari farjinya, maka bukan termasuk haid tapi istihadah. Yang kedua, batas minimal keluarnya 24 jam dalam tempo 15 hari. Baik itu keluarnya terus menerus atau terputus-putus. Nah, kalau sudah dihitung keluarnya itu baik secara terus menerus maupun terputus-putus, bila dihitung 24 jam dalam tempo 15 hari, maka termasuk darah haid. Kemudian syarat yang ketiga, batas maksimal, ini tadi minimal sekarang maksimal. Batas maksimal keluarnya adalah 15 hari. Berarti kalau keluar darahnya lebih dari 15 hari, berarti di hari ke-16 itu bukan darah haid tapi istihadah. Yang keempat, syaratnya adalah darah harus didahului oleh masa suci minimal 15 hari. Masa suci adalah hari terakhir kita suci sampai datang haid lagi. Nah, minimal 15 hari maka dikatakan darah yang keluar itu haid. Tapi kalau masa sucinya ya kurang dari 15 hari, maka tidak dikatakan darah haid yang keluar setelah itu. Kemudian syarat yang kelima, darah yang tidak didahului kelahiran. Karena kalau didahului kelahiran berarti namanya darah nifas ya. Kemudian syarat yang keenam, darahnya sehat, bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan dan lain-lain. Itu 6 syarat haid, jadi harus kita perhatikan. Nah, syarat-syarat haid ini sebetulnya tidak ada hubungannya dengan KB atau dengan alat kontrasepsi, dengan obat dan lain-lain.
tetap hitungannya sama. Bila keluar darahnya minimal, ya tadi saya ulangi lagi, minimal 24 jam dalam jangka waktu 15 hari dan maksimal 15 hari, dan juga umumnya 6 atau 7 hari, juga masa sucinya minimal 15 hari, maka dikategorikan darah haid. Selain itu bukan darah haid. Jadi walaupun setiap wanita berbeda-beda kondisinya, bahkan di wanita yang sama bisa jadi berubah-ubah kondisinya. Kondisi haidnya ada yang teratur, kadang tidak teratur. Tapi kalau kita sudah memahami betul syarat-syarat haid tadi yang saya terangkan, pertanyaan apapun mengenai hitungan masa haid dan masa suci, insya Allah dengan mudah kita pahami, ya. Namun wajar bila di antara kita bingung hitungan haidnya, apalagi saat kondisi haid tidak teratur. Atau seperti Mbak Ratih yang terus menerus keluar darah selama 2 bulan kalau nggak salah, ya, sehingga sulit menentukan masa haid dan masa sucinya. Untuk itu, untuk menjawab pertanyaan ini kami sertakan juga potongan slide materi dari karimah ke-6 yang membahas fikih haid dan nifas juga istihadah, dan saat itu juga kita membahas tentang cairan yang keluar dari farji wanita. Baik, kembali ke pertanyaan dari Mbak Ratih, kemudian juga dihubungkan dengan syarat-syarat haid yang tadi saya jelaskan. Mohon diperhatikan ya supaya mudah difahami. Mungkin yang dialami Mbak Ratih dialami juga oleh wanita lain, ya, baik diri kita, keluarga kita maupun sahabat kita. Jadi tapi saya sendiri sih belum mengalami karena belum pernah menggunakan KB, ya. Kemudian kembali lagi ke pertanyaan Mbak Ratih, ya. Pertanyaan beliau bahwasanya sekitar tanggal 24 Februari 2022 saya haid. Setelah 7 hari sudah terlihat bersih, ya. Setelah 7 hari sudah terlihat bersih, maka beliau anggap suci. Namun 2 hari kemudian, jadi di hari ke-9, 2 hari kemudian ternyata keluar jeret darah, ya. Saya anggap, maksudnya Mbak Ratih, saya anggap darah itu masih darah haid karena jaraknya masih 9 hari. Nah, sampai sini Masya Allah betul yang Mbak Ratih pahami. Jadi masih dianggap haid karena masih 9 hari. Ingat tadi, karena syarat haid adalah maksimal 15 hari. Berarti kalau masih 9 hari, ya termasuk walaupun tadi terputus 2 hari, termasuk haid, ya. Kemudian sampai tanggal 10 Maret, tadi kan 24 Februari, tapi ternyata sampai tanggal 10 Maret masih saja flek, ya. Jadi hitungannya sudah 15 hari. Akhirnya saya, maksudnya Mbak Ratih, anggap sudah suci. Nah, tanggal 11 dan seterusnya saya melakukan ibadah seperti biasa dengan selalu mengganti panty liner setiap kali mau sholat, ya. Masya Allah, Mbak Ratih kembali benar perhitungannya, ya, insya Allah. Karena beliau karena bulan Februari hanya sampai tanggal 28, ya, dan sudah 15 hari. Berarti mulai di hari ke-16 atau mulai tanggal 11 Februari, flek atau darah yang keluar dikategorikan istihadah, bukan haid lagi, ya, mulai tanggal 11 Februari. Mulai tanggal 11 Maret, ya. Berarti mulai tanggal 11 Maret sudah memasuki masa suci. Namun walaupun begitu bukan berarti masa haidnya Mbak Ratih itu 15 hari. Ya, seperti yang kita bahas dalam karimah 6 bahwa menentukan berapa hari masa haid, ya, bila terjadi istihadah, bila terjadi darahnya keluar 15 dari 15 hari, ya, atau mengalami masa istihadah, ya, walaupun keluar darahnya lebih dari 15 hari, tapi tidak serta-merta langsung dihitung masa haidnya 15 hari, bukan begitu. Ya, berarti hari ke-16 kita istihadah. Masa haidnya hanya 15 hari, bukan begitu, ya. Karena yang dilihat itu kebiasaan dari sebelumnya, sebelum mengalami istihadah. Kalau misalnya setiap bulan umumnya, kalau misalnya kebiasaannya atau umumnya 10 hari misalnya mendapatkan haid, berarti dihitung misalnya seseorang, ya, kalau umumnya wanita 6 atau 7 hari, berarti dihitung si wanita tersebut masa haidnya 10 hari walaupun darah yang keluar lebih dari 15 hari.
Berarti sisa 5 hari yang terlanjur tidak sholat harus diqodho sholatnya. Begitu seterusnya. Untuk itu saya tidak bisa menentukan jumlah durasi masa haid Mbak Ratih ya, karena tidak tahu berapa hari kebiasaan atau umumnya durasi masa haid Mbak Ratih. Nah, saya juga tidak tahu apakah Mbak Ratih masa haidnya itu teratur setiap bulannya. Akibatnya saya tidak bisa serta-merta mengatakan hitungan atau apa yang dilakukan Mbak Ratih salah atau benar ya, karena tidak tahu kebiasaan daripada Mbak Ratih. Alhamdulillah para ulama beristihad memberikan solusi cara termudah untuk wanita yang mengalami istihadah terus-menerus ya, karena darah yang keluar terus-menerus melebihi kebiasaan masa haid pada umumnya. Seperti yang dialami Mbak Ratih ini dan mungkin dialami juga oleh banyak wanita lain. Syekh Kamil Muhammad Al-Uwaidah ya, dalam buku beliau yaitu Al-Jami' fi Fiqhin Nisa, beliau menerangkan bahwa terdapat 3 macam cara dalam menghitung masa suci dan haid seorang muslimah yang istihadahnya terus menerus ya, seperti yang dialami Mbak Ratih. Yaitu cara yang pertama, tolong diperhatikan ini agak panjang ya jawabannya. Yang pertama, apabila sebelum mengalami istihadah seorang muslimah sudah menjalani haid yang menjadi kebiasaan pada setiap bulannya dan ia mengetahui hari-hari yang biasa terjadi pada masa haid tersebut ya, jadi haidnya itu teratur pasti ya, misalnya terbiasa 7 hari haidnya dan waktunya juga teratur di pekan pertama misalnya ya, 7 hari dan di pekan pertama setiap bulannya selalu begitu mengalami haid. Maka di hari-hari tersebut ya, ia harus meninggalkan sholat di bulan depannya ya, karena kebiasaannya ini jadi dihitungnya juga sama ya. Maka di hari-hari tersebut, maksudnya di hari ke-7 hari di pekan pertama itu harus meninggalkan sholat karena dianggap masa haid ya, karena kebiasaannya kan 7 hari di pekan pertama. Maka walaupun darahnya masih keluar terus menerus ya, tetap dianggap masa haid ya, kalau teratur yaitu seperti tadi contohnya 7 hari di pekan pertama. Maka selanjutnya seperti itu, yang dihitung masa haidnya adalah 7 hari di pekan pertama walaupun darahnya keluar terus menerus. Kemudian setelah selesai menjalani masa haidnya ya, berarti harus mandi janabah ya, walaupun darahnya masih keluar ya, tapi karena kebiasaannya 7 hari di pekan pertama misalnya kebiasaan 7 hari, maka setelah itu mandi walaupun masih keluar darah ya, karena ini kan untuk wanita yang mengalami istihadah terus menerus ya, jadi ia harus mandi janabah, kemudian mengerjakan sholat atau ibadah lainnya yang mensyaratkan suci dari haid dan nifas ya. Bisa juga mengganti utang puasanya dan ibadah lainnya ya, walaupun darah masih keluar ya, karena bukan darah haid lagi tapi darah istihadah, dan kan darah istihadah dianggap sebagai bukan darah haid, jadi suci ya, jadi tetap sholat dan ibadah lainnya ya. Nah, dalil yang menjadi landasan mengenai masalah ini adalah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa ia pernah meminta fatwa kepada Rasulullah SAW mengenai seorang wanita yang selalu mengeluarkan darah. Maka Rasulullah bersabda, hitunglah berdasarkan bilangan malam dan hari dari masa haid pada setiap bulan berlangsungnya sebanyak bilangan haid yang biasa dijalaninya setiap bulan. Nah, jadi tergantung kebiasaan dihitungnya. Apabila ternyata melewati dari batas yang berlaku, maka hendaklah ia mandi, maksudnya mandi janabah, lalu memakai pembalut dan mengerjakan sholat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai ya. Oke, yang pertama adalah kondisi dan hadis ini menerangkan adalah untuk ditujukan bagi perempuan yang mengalami masa istihadah yang mempunyai kebiasaan masa haidnya teratur dan pasti ya. Oke. Kemudian keadaan yang kedua ya. Keadaan kedua, jika si wanita tidak mempunyai kebiasaan dari masa haid yang tetap, berbeda dengan yang pertama tadi, dan lupa akan masa atau jumlah hari berlangsungnya haid.
yang biasa dijalani karena mungkin tidak dicatat ya. Sedang darah yang mengalir padanya itu berubah-ubah warnanya, terkadang hitam dan terkadang merah. Maka ketika darah yang keluar itu berwarna hitam ya, maka dianggap itu adalah darah haid ya. Tentunya tidak mengerjakan sholat dan ibadah lainnya yang mensyaratkan suci dari haid dan nifas ya. Namun setelah warnanya ya sebentar. Jadi kan tadi warnanya kadang pekat kadang merah ya, dan bisa dibedakan. Ya kalau warnanya pekat, warnanya hitam pekat, maka dianggap masa haid. Nah kalau warnanya merah, maka dianggap masa suci. Nah berarti kalau sudah berubah menjadi warna merah, maka diharuskan mandi janabah ya, diharuskan mandi janabah dan mengerjakan sholat setelah berhentinya darah hitam tadi selama tidak lebih dari 15 hari ya, kalau darah hitamnya tidak lebih dari 15 hari. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dari Fatimah binti Abi Jahshin, di mana ia pernah mengalami masa istihadah dan Rasulullah bersabda kepadanya, "Idza kana damul haidi fa innahu aswad." Jika darah haid maka ia berwarna hitam seperti diketahui banyak wanita. Jika ia yang keluar adalah darah seperti itu, maka seperti hitam, maka tinggalkanlah sholat. Berarti kalau hitam dianggap haid, maka tinggalkan sholat, kata Rasulullah. Fa idza kana al-akhar, jika yang keluar adalah darah lain, maksudnya warnanya yakni darah istihadah, maka berwuduklah, fatawaddai, maka berwuduklah ba'dal ightisal, setelah mandi, wasolli, dan laksanakan sholat ya. Kenapa? Karena darah tersebut adalah penyakit, kata Rasulullah. Hadis ini adalah hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Itu pendapat yang kedua, itu kondisi wanita yang kedua, sama-sama mengalami istihadah tapi berbeda ya. Kalau yang pertama tadi tahu teratur, yang kedua tidak teratur, tidak tetap, tapi warna darahnya berbeda-beda. Nah bagaimana yang ketiga? Yang ketiga ini apabila wanita atau perempuan yang tidak mempunyai kebiasaan dari masa haid yang teratur. Jadi beda dengan yang pertama tadi. Dan darah yang keluar dari dirinya pun tidak dapat dibedakan antara sebagian dengan sebagian lainnya, berbeda dengan tadi yang kondisi kedua. Maka ia diharuskan untuk meninggalkan sholat, puasa, dan berhubungan badan pada setiap bulannya selama berlangsungnya masa haid yang pada umumnya dijalani oleh kaum perempuan, yaitu 6 atau 7 hari. Setelah itu diwajibkan atasnya mandi dan mengerjakan sholat. Sebagaimana dalam riwayat hadis Hamnah binti Jahshin, dia menceritakan bahwasanya, ya hadisnya panjang, saya artinya saja. Aku pernah mengalami istihadah, darah yang keluar itu sangat banyak. Lalu aku datang kepada Nabi untuk meminta fatwa kepadanya. Maka beliau bersabda, sesungguhnya darah itu keluar akibat hentakan dari setan. Jalanilah masa haidmu selama 6 atau 7 hari, kata Rasulullah. Kemudian mandilah, maksudnya mandi janabah. Jika kamu telah melihat bahwa dirimu telah suci dan bersih, maka sholatlah pada 24 atau 23 hari berikutnya, yaitu pada masa suci, serta puasalah. Cara seperti itu yang boleh kamu lakukan. Di samping itu, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang menjalani masa haid setiap bulannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Hadis ini ditujukan bagi perempuan yang tidak mempunyai kebiasaan dari masa haid ya, dan tidak teratur ya. Dan darah yang keluar dari dirinya pun tidak dapat dibedakan ya. Jadi disesuaikan dengan umumnya wanita 6 atau 7 hari. Demikian akhwati fillah, jadi jelas yang menjadi kunci, jadi bisa saya simpulkan, yang menjadi kunci untuk menentukan masa haid dan masa suci adalah yang pertama, kembali ke syarat haid ya. Jadi cara yang pertama kembali ke syarat-syarat haid yang tadi sudah saya terangkan. Baik haid itu teratur atau tidak teratur, haid itu keluar normal atau justru sebaliknya terus menerus keluar, bahkan sampai beberapa bulan pun tetap kembali ke hitungan yang berdasarkan syarat-syarat haid tersebut ya. Nah tadi saya bacakan poin-poinnya.
Kemudian ya tadi ada berapa syarat haidnya ya, dari 1 sampai 6 ya. Kemudian bagaimana setelah kita mengetahui syarat haid? Kemudian yang kedua, Mbak Ratih atau teman-teman lain yang mengalami hal serupa untuk memperhatikan, mengingat dan memilih poin-poin mana dari penjelasan Syekh Al-Uwaidah tadi di atas yang lebih cocok dan yang pernah dialami selama ini. Apakah termasuk poin yang pertama? Apakah termasuk poin yang kedua atau poin yang ketiga? Nah, kita cocokkan nanti bagaimana seharusnya ya. Jadi apakah poin pertama? Poin pertama kan tadi termasuk untuk wanita yang poin pertama untuk wanita yang rutin dan tetap masa haidnya, baik jumlah hari maupun pekannya. Berarti masa haidnya disesuaikan dengan masa kebiasaan yang rutin, yang tetap, walaupun darah masih berlangsung. Ya, karena sudah tahu gampang ya. Diingat, mungkin rajin mencatat gampang, tinggal menyesuaikan kebiasaannya. Jadi walaupun darah masih terus berlangsung, disesuaikan dengan kebiasaannya. Kemudian poin yang kedua, memilih poin yang kedua yang cocok mungkin ya. Apa itu poin yang kedua? Tadi sudah diterangkan. Intinya wanita yang tidak teratur haidnya, tidak rutin dan tidak tetap masa haidnya, dan lupa ya, mungkin tidak dicatat dan lupa kebiasaan jumlah hari haidnya, plus darah yang berubah-ubah warnanya ya. Maka darah hitam atau pekat dianggap masa haid. Kalau merah atau lebih terang dianggap suci. Sudah masuk masa suci, maka harus mandi ya. Kemudian sholat ya, wudhu dulu tentunya. Kemudian poin yang ketiga ya, jadi kan Mbak Rati atau teman-teman lain yang sama seperti itu ya, yang terus menerus darah keluar, atau mungkin poin yang ketiga yang lebih cocok ya. Yaitu poin ketiga tadi apabila si wanita tidak mempunyai kebiasaan dari masa haid yang teratur dan darah yang keluar dari dirinya pun tidak dapat dibedakan, maka diharuskan untuk meninggalkan sholat, puasa dan berhubungan badan pada setiap bulannya selama berlangsung masa haid yang pada umumnya dijalani oleh kaum perempuan. Jadi untuk yang ketiga tadi maksudnya untuk meninggalkan sholat ya, dan juga puasa dan berhubungan badan untuk ditinggalkan seperti juga waktu saat haid, tapi mengikuti umumnya wanita, yaitu 6 atau 7 hari. Setelah 6 atau 7 hari diwajibkan atasnya mandi dan mengerjakan sholat ya. Nah, jadi itu ya. Kemudian yang harus diperhatikan betul ya, setelah yang mengalami seperti ini memilih poin-poin mana yang paling cocok ya. Kemudian yang harus diperhatikan betul apalagi, setiap wanita yang mengalami masa istihadah, bukan masa haid ya, masa istihadah, baik sekali maupun istihadah yang terus menerus seperti yang dialami Mbak Rati, karena masa istihadah adalah masa suci ya, maka tetap wajib sholat, tetap harus berwudu, tapi tidak harus mandi setiap waktu sholat ya, hanya berwudu saja. Cuma berwudunya setiap akan sholat, setelah masuk waktu sholat, jangan sebelum, tapi setelah masuk waktu sholat berwudu ya. Dan berlaku untuk 1 kali sholat fardu. Jadi walaupun nanti misalnya datang waktu sholat fardu yang baru, misalnya sholat wajib ya, misalnya dia tadi wudu sholat zuhur, kemudian mau sholat asar, wudu kembali walaupun belum batal ya, karena keadaannya adalah istihadah, masih keluar darah, walaupun dianggap suci tapi masih keluar darah. Kemudian juga memakai pembalut ya, baik itu pembalut yang biasa kita kenal atau bahan atau lainnya, yang penting bisa menahan keluarnya darah supaya tidak mengotori pakaian, badan dan tempat sholat. Karena sebagaimana kita ketahui, syarat sahnya sholat adalah di samping harus suci hadas, yaitu suci dari haid dan nifas, juga harus suci dari najis ya, baik pakaian, badan maupun tempat sholat ya. Kemudian mengerjakan sholat seperti biasa meskipun darah masih tetap mengalir. Di samping itu juga selama masa istihadah walaupun boleh, tapi dianjurkan untuk tidak berhubungan badan suami istri ya, kecuali kalau kondisi yang sangat mendesak ya. Kemudian hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari sini, kita sebagai muslimah harus rajin mencatat ya, kapan mulai haid dan kapan selesainya atau masa sucinya.
ini juga yang saya ingatkan pada saat kita membahas kajian haid, fikih haid. Dan bila kita mempunyai anak perempuan, harus mengajarkan juga ya ke mereka untuk rajin mencatat ya, karena mungkin saat ini kita belum mengalami hal yang dialami Mbak Ratih atau lainnya, tapi mungkin ke depan kita tidak tahu, mungkin kita mengalami atau anak kita yang mengalami. Jadi hikmahnya kita dari sekarang harus rajin mencatat kapan mulai haidnya dan kapan juga berakhirnya atau masa sucinya. Demikian, semoga bisa difahami, karena untuk taku kali ini memang jawabannya harus komplit ya. Demikian, Allahu a'lam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.